Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Muslimin dan muslimat yang berbahagia, mari kita senantiasa memanjatkan puji syukur Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmahnya kepada kita semua. Malam hari ini mari kita awali ngaji bersama kita dengan membaca Al-Fatihah terlebih dahulu. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa aladihi wa zurriyatihi ajma'in wa li jami'il anbiya wal mursalin wa syuhada was salihin wal ulama'il amilin wal a'immatil mujtahidin wal musannifin wal mukhlisin wal mujahidin fi sabilillahi rabbil alamin wa li sa'iri sadatis sufiyatil muhaqqiqin wa li Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa ila al-awliya at-tis'a wa ila ulama wa muassisi nahdlatil ulama ila hadrati Kiai Khalil Al-Mankalani wa ila hadrati Syekh Haji Hashim Ash'ari wa ila hadrati Kiai Abdul Wahab Hasbullah wa ila hadrati Kiai Syamsul Arifin wa Kiai As'ad Syamsul Arifin wa Kiai Ahmad Fawaid As'ad Syamsul Arifin wa Kiai Hariri Abdul Azim wa ila Kiai Khalid Umar wa Kiai Uzairun Taifur Abdullah wa ila muallifi kitab Adabul Islam fi Nizamil Usrah As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani anna Allah ta'ala yahmina bihimayatihim wa yamidduna bimadadihim wa yanfa'una min barakatihim wa anwarihim wa asrarihim wa ulumihim fid dini wad dunya wal akhirah wa ila masyayikhina asatidina wa muallimina wa li abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddadina wa li jami'i ahlil qubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa lana wa li ahlina wa li asdiqaina wa man ahsana ilaina wa liman ahabbana fillah wa li jama'atina anna Allah yaghfiru lana wa yarhamuna wa yarzuquna ilman nafi'an wa rizqan halalan tayyiban mubarakan wasi'a wa anna Allah yashfi mardana wa yaqdi hawaijana hawaijad dini wad dunya wal akhirah wa anna Allah yaftahu lana abwabal khairat wal barakat wa anna Allah yakhdim lana bi husnil khatimati was sa'adah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين آمين يا رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Malam hari ini kita masuk di halaman 44, yakni bab haula mushkilatiz zawaji, jadi seputar problem pernikahan, seputar problem pernikahan.
utawi masalah pernikahan. Nara mushkilataz zawaji tazdadu ta'qidan ma'a mururiz zamani wa qad sya'a baina asy-syubbani fil mudunil 'amirati al-i'radu 'aniz zawaji ma'at tabarrumi liman tazawwaja wal khawfu bin nisbati liman lam yatazawwaj. Nara, kita melihat muskilat az-zawaji, problem pernikahan itu tazdadu, selalu bertambah dan bertambah apane ta'qidan, keruwetannya atau peliknya, ma'amururiz zamani, bersamaan dengan perkembangan zaman. Dari waktu ke waktu problem yang terkait dengan pernikahan ini selalu rumit, selalu pelik seiring dengan perkembangan zaman tersebut. Wa qad sya'a, dan sungguh telah meluas baina syubbani, di antara atau di kalangan para pemuda, fil mudunil amirati, di kota-kota yang ramai, terutama di kota-kota metropolitan, apa al-i'radu, berpaling, aniz zawaji, dari menikah, ma'at tabarrumi, bersamaan dengan adanya kejenuhan. Di samping para pemuda tadi itu ada yang berpaling dari menikah, enggan untuk menikah, enggan untuk melepas masa lajangnya. Di sisi lain ada kejenuhan atau kebosanan liman, bagi orang tazawwaja, yang telah menikah, wal khaufu, dan juga ada ketakutan bin nisbati liman lam yatazawwaj. Ini kaitannya dengan orang yang belum menikah. Ada kekhawatiran bagi orang yang menikah ketika nanti ia menikah, dilanda dengan ketakutan dan kekhawatiran bagaimana nanti tanggung jawabnya sebagai seorang suami ataupun istri ketika sudah berumah tangga. Kemudian ada perasaan khawatir melepas masa lajangnya yang penuh dengan kebebasan kesana kemari dan lain sebagainya. Inilah yang terjadi, dan juga barangkali yang kita lihat fenomenanya saat ini. Ada orang yang lebih memilih menjomblo, tidak mau menikah karena eman-eman dengan masa kebebasannya sebagai seorang pemuda yang tanpa terikat dengan kewajiban-kewajiban, dengan ikatan yang ada di dalam sebuah pernikahan. Di samping tadi juga ada kebosanan di kalangan orang-orang yang sudah menikah. Ini problem-problem yang kita jumpai saat ini. Inna hadzal amra, sesungguhnya persoalan ini itulah ajibun, sungguh ajib, sungguh mengherankan. Wa ma min hadatsin, dan tidaklah itu dari sebuah peristiwa, illa walahu, kecuali dan itu bagi hadas atau persoalan, apa sababun, adapun sebab. Dan tidaklah sebuah peristiwa yang terjadi itu kecuali ada sebabnya. Ada peristiwa pasti yang terjadi, pasti ada sebab yang melatar belakanginya. Walakin tilkal asbabu, akan tetapi sebab-sebab itu tahtaju, membutuhkan, apa sebab-sebab itu, fi tahliliha, di dalam menganalisanya, di dalam menganalisis sebab-sebab itu, wal ihadati, dan di dalam berusaha untuk mengetahui secara mendalam bi athariha, terhadap pengaruh-pengaruh dari sebab-sebab itu, wa nataijiha, dan akibat-akibat yang timbul dari sebab-sebab itu, wa kaifiyati ilajiha, dan bagaimana cara
mengatasi sebab-sebab tersebut itu membutuhkan ila waqtin tawilin, membutuhkan waktu yang lama, untuk menganalisis, mengetahui secara mendalam pengaruh-pengaruh atau ekses-eksesnya, mengetahui akibat-akibat yang terjadi dan bagaimana cara mengatasinya. Ini membutuhkan waktu yang lama. Wala'allana nuwaffaqu, dan semoga kita diberi taufik atau petunjuk, insya Allah, jika Allah menghendaki, diberi petunjuk untuk apa? Lil ilmami, lil fahmi, yakni untuk mengetahui bi ahammiha, dengan paling utamanya sebab-sebab itu apa nih, syuyu'an, kaprahnya ya, atau meluasnya, wa aksariha, dan paling banyaknya sebab-sebab itu asaron, ya, pengaruhnya, paling banyak pengaruhnya, wa aqrabiha, dan paling dekatnya sebab-sebab tersebut ilajan, solusinya. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik atau petunjuknya kepada kita untuk mengetahui sebab-sebab yang paling dominan, yang paling utama itu apa, kemudian pengaruh-pengaruh yang paling banyak itu apa, dan kemudian solusi-solusi yang terbaik itu apa. Ayyuhas sadatul kiramu, wahai tuan-tuan yang mulia, inna zawaja mabda'u takwinil usari. Inna zawaja, sesungguhnya pernikahan itu mabda'u takwinil usari, dasar atau pondasi dalam membentuk keluarga-keluarga, wa madarul umrani, dan busaran atau kunci, ya, kunci ramainya sebuah tempat, wasababu numuwil umami, dan sebab tumbuh berkembangnya umat-umat atau komunitas-komunitas, wa'aunun, dan penolong, bahwa pernikahan itu adalah penolong ala nidhamil hayati, atas tertatanya kehidupan, wa ba'ithun, dan sebagai pembangkit, bahwa pernikahan itu sebagai pembangkit lil umami, bagi para umat, membangkitkan ilal amali, ke bekerja secara maksimal, kinerja secara maksimal, wa wasilatun, dan sebagai sarana lihana il aishi, untuk kenyamanan hidup, wa sa'adatil mujtama'i, dan kebahagiaan masyarakat. Kaifala, bagaimana tidak, bahwa nikah itu ditetapkan sebagai dasar atau pokok bagi terbentuknya keluarga-keluarga, bagi ramainya sebuah tempat atau makmurnya sebuah tempat, menjadi sebab tumbuh berkembangnya masyarakat, sebagai penolong bagi tertatanya kehidupan, dan lain sebagainya. Bagaimana tidak demikian? Wahwa halih, adapun nikah itu qati'un, pemutus, bahwa nikah itu adalah pemutus li jarathimi fasadil akhlaqi, terhadap li jarathimi fasadil akhlaqi, terhadap kuman-kuman kerusakan akhlak, terhadap virus-virus kerusakan akhlak. Wa mani'un, dan pencegah, bahwa nikah atau pernikahan itu sebagai pencegah lidabir syururi, terhadap pokoknya keburukan-keburukan bainal usari, di antara keluarga-keluarga. Wa aunun, dan penolong ala siyanatis syarafi wal a'radhi, sebagai penolong
atas menjaga kemuliaan dan harga diri. Wa fatihun, dan sebagai pembuka libabil mawaddati, terhadap pintu kasih sayang atau cinta kasih bainan nasi, di antara manusia. Fakam min syakhsin munfaridin fi hayatihi laisa lahu nasirun sara bi asharihi azizal janibi maghfurul karamati mahfuzul ghaibati. Fakam min syakhsin munfaridin, maka banyak sekali dari salah seorang fi hayatihi, di dalam hidupnya itu, laisa tidak ada itu lahu bagi syakhs atau seseorang tadi itu, nasirun, adapun seorang penolong, soro, menjadi siapa syakhs tadi itu atau seseorang tadi itu, bi ashari, dengan sebab keluarga mertuanya, menjadi apa? Menjadi azizal janibi, menjadi orang yang mulia keberadaannya, maufurul karamati, yang penuh dengan kemuliaan, mahfuzul ghaibati, yang terjaga hartanya pada saat dia bepergian. Nih, maka kita bisa melihat ya seseorang yang awalnya itu sendirian, awalnya itu tidak punya suami atau tidak punya istri, kemudian dengan sebab pernikahan memiliki kemuliaan, memiliki seorang yang belum berkeluarga atau belum menikah, setelah menikah kemudian ia terangkat ya kedudukannya atau derajatnya, serta terjaga harta bendanya. Wa kam taro min khamilin mayyitil amali, wa kam taro, dan banyak sekali engkau melihat, min khamilin, seorang yang khamil. Khamil itu bisa dimaknai sebagai khamiludz zihni, orang khamiludz zikri, ya, orang yang tidak dikenal, atau bisa diartikan sebagai orang yang lempem, orang yang malas. Mayyitil amali, yang mati semangatnya, yang mati semangatnya, maka engkau melihat, ya, maka engkau banyak melihat orang yang lempem, orang yang malas, yang mati semangatnya, istaddah, menjadi sangat bizawaji, dengan sebab pernikahan, apa azruhu, kekuatannya, maka kemudian dia setelah nikah itu menjadi kokoh, menjadi kuat, menjadi semangat membara. Wasoro, dan kemudian menjadi si khamil tadi itu fil hayati, di dalam hidupnya menjadi udwan, menjadi satu anggota, ini anggota masyarakat, amilan, yang aktif, nasyiton, yang rajin. Li'annahu, karena sesungguhnya si khamil tadi, orang yang awalnya melempem dan malas, bahasa Jawa disebut dengan blendek tadi itu, blendek, bizawajihi, dengan sebab nikahnya khamil itu, sya'ara, ia sadar atau merasa sadar, biwajibatin, terhadap kewajiban-kewajiban, karena yang ada siapa khamil, orang yang malas tadi, yang pernah ada siapa khamil itu, ghafilan, lalai, an hadri, kewajiban-kewajiban tersebut, ya. Maka kita seringkali melihat banyak, ya, bukan hanya satu dua, tetapi banyak orang yang awalnya termasuk orang yang malas, orang yang tidak semangat, orang yang tidak dikenal, tapi kemudian setelah menikah
berubah total menjadi orang yang sangat semangat, menjadi bagian anggota masyarakat yang tidak bisa dianggap remeh keberadaannya, bahkan dia aktif dalam masyarakatnya, menjadi orang yang rajin, semangat. Karena dengan nikahnya ia kemudian merasa sadar akan kewajiban-kewajiban yang dulu pernah ia lalaikan pada saat sebelum menikah. Wa ta'allaqat, dan berhubungan atau nyambung bihi dengan si khamil tadi itu, dan kemudian nyambung atau terhubung bihi dengan si khamil tadi itu apa, masalihu muhimmatun, kemaslahatan yang penting. Fastafadat, lalu kemudian mengambil faidah minhu dari khamil siapa, al ummatu, umat atau masyarakatnya, aksara akan yang lebih banyak, mimma daripada sesuatu, istafadat yang mengambil manfaat siapa, dzurriyyatuhu, anak keturunannya si khamil, minhu dari ma tersebut. Ya, di samping tadi menjadi orang yang menjadi bagian dari masyarakat yang aktif, yang rajin, yang menyadari betul akan kewajiban-kewajibannya dan kemudian melaksanakannya. Kemudian juga kemaslahatan yang penting itu sangat tergantung dengannya, dan kemudian orang-orang yang ada di sekitarnya banyak mengambil manfaat dan faedah darinya, bahkan melebihi dari yang diambil oleh keluarganya sendiri. Ini salah satu hikmah dan rahasia dari pernikahan. Wala tasal an hifdzil mar'i sihhatahu bizzawaj. Wala tasal, dan janganlah engkau bertanya an hifdzil mar'i, tentang bagaimana menjaganya seseorang, sihhatahu akan kesehatannya, bizzawaji dengan sebab nikah. Fayabta'idu, maka ia menjauhi, menjauhi siapa seseorang yang menikah itu, bihi dengan sebab nikah, anis zina, dari zina, alladzi yajurru, yang seringkali menyeret apa, zina, ila syarril amrodi, kepada paling bahayanya penyakit-penyakit. Kama annal mutazawwija, sebagaimana bahwa sesungguhnya orang yang telah menikah itu tantazimu, menjadi teratur apa, ma'isyatuhul hayawiyatu, kegiatan ekonominya atau pekerjaannya akan teratur dan tertata dengan baik. Fayangzuru, lalu kemudian ia melihat, siapa si al-mutazawwij atau orang yang sudah menikah tersebut, melihat manzilahu, akan rumahnya, melihat kepada rumahnya, qad ummira, telah dimakmurkan apa, rumahnya itu, bil abna'i wal banati, dengan anak-anak laki-laki dan perempuan. Fadabbat, lalu merayap, fihi, di manzilnya atau di rumahnya, merayap di rumahnya itu apa, ruhul hayatil jadidati, ruh atau nyawa kehidupan yang baru, berhembus ruh kehidupan yang baru, yakni kehidupan yang membahagiakan dan menenteramkan. Fayusyahidu, lalu melihat siapa orang yang sudah menikah itu, min ni'amillahi ta'ala, dari sebagian nikmat-nikmatnya Allah Ta'ala, alaihi, atasnya, atas si mutazawwij tadi, ma, akan nikmat-nikmat, yasrahu, yang dapat membuat jembar, membuat lapang, sadrahu, kepada hatinya, wa yukirru, dan membuat sejuk, ainahu, akan pandangannya, membuat senang pandangannya, wa yamla'uhu, dan memenuhi
apa-ma terhadap orang tersebut, orang yang sudah menikah tersebut, apane ibtihajan wa sururan, yakni sukacita atau kebahagiaan dan kegembiraannya. Ini bagi orang yang telah menikah, maka akan tertata kehidupan atau ma'isyahnya, ya, kegiatan-kegiatan ekonominya akan tertata dengan rapi. Ia akan melihat bahwa rumahnya ini nanti akan hadir para putra dan putri yang membahagiakan. Kemudian akan berhembus kebahagiaan dan ketentraman di rumahnya. Dia melihat nikmat-nikmat Allah dikucurkan oleh Allah kepadanya dan kepada keluarganya. Ya, dia akan merasa sangat bahagia. Oleh karena itu, kepada orang-orang yang sudah memiliki kemampuan dan sangat butuh terhadap nikah, maka segeralah menikah. Jangan tunggu lama-lama. Jangan tunggu hingga menjadi bujang lapuk atau perawan tua. Segeralah menikah. Di selanjutnya ada syairnya. Ni'amul ilahi 'alal ibadi katsiratun wa ajalluhunna najabatul auladi. Ni'amul ilahi 'alal ibadi katsiratun wa ajalluhunna najabatul auladi. Ni'amul ilahi, adapun nikmat-nikmatnya Allah 'alal ibadi atas hamba-hambanya itu katsiratun, banyak. Nikmat-nikmat Allah yang Allah anugerahkan dan Allah berikan kepada hamba-hambanya itu banyak sekali. Wa ajalluhunna, dan adapun paling agungnya nikmat-nikmat Allah yang banyak itu najabatul auladi, kecerdasan para anak-anaknya, ya, kecerdasan para anak-anak. Ya. Bagi yang belum berkeluarga, bagaimana bisa mendapatkan nikmat ini? Belum berkeluarga, apalagi punya anak, maka segera nikah, ya. Waqad iqtadat, dan sungguh telah menuntut apa al-hikmatur rabbaniyatu, hikmah-hikmah yang berasal dari Allah, menuntut baqa'an nasli, akan kelanggengan keturunan, li islahil ardi, untuk memperbaiki bumi, wa iqamati syariati, dan menegakkan syariat. Wa ma'lumun, dan diketahui, apa annan nasla sholiha, bahwa sesungguhnya keturunan yang solih itu la yabqa, tidak akan bisa langgeng, illa bizzawaji, kecuali dengan pernikahan, alladzi yatahaqqaqu, yang terwujud, alladzi yatahaqqaqu, yang terwujud, bihi, dengan zawaj, dengan pernikahan. Apa yang terwujud? At-tahalli, yakni berhias diri, bil afafi, dengan afaf atau menjaga diri dari perkara-perkara yang diharamkan. Fahuwa, adapun pernikahan itu min ajalli wasailil fadhaili wal kamali, termasuk dari paling agungnya perantara keutamaan-keutamaan, wal kamali, dan kesempurnaan. Wal mar'atu, adapun perempuan, itulah tahtamilu, tidak akan mampu menanggung. Siapa al mar'atu? Masyaqqal a'mali, beban-beban berat pekerjaan. Wal ajzu, adapun kelemahan, fiha, yang terdapat di dalam diri perempuan, itu masyhudun, terlihat jelas. Ya, sebagaimana kita ketahui, faktanya memang perempuan ini lemah, ya, dan kita bisa melihatnya dengan jelas. Perempuan itu memang lemah, ya. Fazzawaju, maka adapun
Pernikahan itu yasilu, menyambung apa zawaj, ya, apa pernikahan itu dha'faha, kepada kelemahannya perempuan, bikuwatin, dengan kekuatan atau dengan kuatnya, wa yuhayyi'uha, dan memposisikan dan akan memposisikan atau menempatkan abazawat terhadap perempuan itu li antakuna, agar menjadi siapa perempuan, menjadi ro'isata ailatin, menjadi ibu rumah tangga, menjadi kepala di keluarganya, yang ngurusi urusan-urusan rumah tangganya. Wa mudabbirata mamlakatin, dan menjadi orang yang mengurusi kerajaan, ya maksudnya ya kerajaan rumah tangganya itu fi rohatin wa sa'adatin wa hanain, dalam kenyamanan, kebahagiaan dan ketentraman. Li'anna zauja, karena sungguhnya suami itu yakfiha, akan mencukupi siapa suami terhadap perempuan itu, mencukupi matalibal hayati, akan kebutuhan-kebutuhan hidup atau tuntutan-tuntutan hidup. Wa yafuzu, dan beruntung atau memperoleh keberuntungan siapa suami itu bi rafiqatin, dengan adanya seorang teman sejati, yakni istrinya tadi, ya, teman sejati. Ini teman sejati istrinya tadi. Tukhlisu, yang mengikhlaskan siapa rafiqah atau teman sejatinya, yakni istrinya tadi itu, lahu, kepada suaminya, mengikhlaskan al-wudda, akan cintanya, wa tashmulu, dan melingkupi siapa istrinya tadi itu, manzilahu, kepada rumahnya suami, meliputi birriayati, dengan perlindungan, wa tahmilu, dan membawa siapa rafiqah atau teman sejati atau istrinya tadi, lahu, bagi suami, membawa al-hubbat dhahira, cinta yang murni. Luar biasa ya bagi orang yang telah menikah. Makanya bagi yang sudah saatnya wis wayahe dan juga mampu, maka segera menikah, jangan menjomblo, segeralah menikah. Ada syair berikutnya yang dinukil oleh As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani. Idza lam takun fi manzilil mar'i hurratun tudabbiruhu dha'at masalihu darihi. Idza lam takun fi manzilil mar'i hurratun tudabbiruhu dha'at masalihu darihi. Idza lam takun, jika tidak ada, fi manzilil mar'i, di rumah seseorang, apa yang tidak ada? Siapa? Hurratun, seorang perempuan yang merdeka, maksudnya adalah seorang istri. Tudabbiruhu, yang mengatur siapa hurrah atau istri tadi itu, akan manzil, akan rumah, mengatur rumah tangganya. Dho'at, maka akan sia-sia, atau bisa dimaknai akan hilang, ya, apa masalihu darihi, kemaslahatan rumahnya, rumah seseorang tadi, ya. Tidak ada istri, betapapun lek dan hebat fasilitas-fasilitas yang ada di dalam rumah tersebut, akan terasa tidak punya maslahat, tidak punya manfaat, rasanya sepi, nyenyet, sepi, sunyi, tidak penuh dengan warna kebahagiaan dan ketentraman jika dalam sebuah rumah tidak ada istri. Bihada, dengan inilah keterangan, na'lamu, kita mengetahui,
An-zawaja, bahwa sungguhnya pernikahan itu silatun qawiyatun, hubungan yang sangat kuat, la takhtassu, yang tidak terkhusus, tidak hanya terkhusus apa hubungan yang kuat itu bizaujaini, dengan dua orang suami istri saja. Hubungan yang kuat itu tidak hanya khusus bagi dua orang suami istri saja, bal tamtaddu, akan tetapi meluas apa hubungan yang kuat tersebut ilal usrataini, ke dua keluarga. Tapi hubungan yang kuat itu juga meluas ke dua keluarga, yakni keluarga dari pihak suami maupun keluarga dari pihak istrinya. Itu. Fatakunu, maka kemudian ada apa silah qawiyah itu ada atau menjadi halaqatan wasi'atan, menjadi lingkaran yang luas, fi silsilatit ittihadil umami, di mata rantai persatuan komunitas-komunitas atau umat atau masyarakat. Wadzalika, dan yang demikian itu lahu, tetap bagi az-zawaj atau pernikahan, asarun kabirun, adapun pengaruh yang besar. Jadi pernikahan ini punya pengaruh yang besar fin nusrati, terhadap kemenangan, wal istiqlali, dan kemerdekaan. Fan nufusul basyariyatu, adapun jiwa-jiwa manusia, jiwa-jiwa manusia, allati salimat, yang selamat apa fitratuha, kesuciannya atau fitrahnya, jiwa-jiwa yang sehat, yang selamat, jiwa-jiwa yang tidak sakit, wa ajabat, dan mampu memenuhi apa jiwa-jiwa tersebut, memenuhi da'iyal hikmati, akan panggilan hikmah atau kebijaksanaan, lam tazal, maka tidak henti-henti apa jiwa-jiwa tersebut itu tamilu, cenderung apa jiwa-jiwa tersebut ilaz zawaji, ke nikah, wa tu'minu, dan meyakini apa jiwa-jiwa tersebut bi asrarihi, kepada rahasia-rahasia atau hikmah-hikmahnya menikah atau pernikahan. Jadi nek jiwa-jiwa niki sehat, tidak sakit, selamat, maka serta mampu untuk melihat dan meyakini akan hikmah atau rahasia-rahasia luar biasa dari pernikahan, maka tentu akan cenderung untuk menikah dan tentu tidak akan berpaling atau tidak akan menjauhi dari pernikahan tersebut. Wan nufusu, adapun jiwa-jiwa allati amiyat, yang buta apa nufus, an hikmati khaliqiha, dari hikmah atau kebijaksanaan penciptanya. Jadi hikmah pernikahan yang telah Allah, ini sang khaliq, telah tetapkan syariatnya, insorofat, maka akan menjauh apa jiwa-jiwa yang buta tadi itu, anhu, dari pernikahan, wa dhaharat, dan akan tampak apa jiwa-jiwa tersebut fi madharin, di satu kenyataan, yungziru, yang akan memberi peringatan apa madhar atau kenyataan-kenyataan itu, kenyataan tersebut memperingatkan bisu ilmu munqalabi, terhadap keburukan akibat akhirnya. Ya, bagi jiwa-jiwa yang tidak mampu melihat hikmah dan rahasia-rahasia dari disyariatkannya pernikahan, maka akan berpaling dari nikah, ogah untuk nikah, ya. Padahal hikmahnya sangat luar biasa, dan itu nanti akan berakibat pada kondisi-kondisi, pada keadaan-keadaan yang tidak baik nantinya.
Nah, makanya sekali lagi bagi yang sudah memiliki kemampuan dan sudah saatnya untuk menikah, maka segeralah menikah ya. Wal asbabu, adapun sebab-sebab allati addat, yang menyebabkan ila hadzal khatari ad-dahimi katsiratun, ila hadzal khatari ad-dahimi, ke bahaya yang besar ini itu katsiratun, banyak sebab-sebabnya itu nanti banyak. Faminha, maka diantaranya sebab-sebab itu adalah inhitatul adabi, ini rendahnya adab atau tata krama atau dekadensi moral. Wa minha, dan diantaranya, diantara sebab-sebab yang menjerumuskan kepada bahaya yang besar ini, diantaranya apa? Dan juga termasuk adab-adab yang tidak baik ini, at-taghali fil muhur wal israfu fil jihazi wa muhakatul faqiri lil ghani hatta yakuna mislahu madharon. Di antara adalah at-taghali, bermahal-mahal fil muhuri, di dalam mahar atau mas kawin, wal israfu, dan berlebih-lebihan, fil jihazi, di dalam perabot-perabot. Nah, kalau dalam bahasa Jawa disebut dengan upo rampe. Upo rampe ini jor-joran, bahkan kemudian melebihi batas dari kemampuan. Ini tentu sangat tidak baik. Wa muhakatul faqiri, dan berusaha menirunya orang fakir lil ghani, terhadap orang kaya. Mohon maaf, mungkin sebagaimana kita lihat ya, mungkin ada terjadi di kalangan masyarakat kita, keluarga yang semestinya berada di posisi fakir tapi kemudian berusaha untuk meniru gaya orang-orang kaya dalam hal ini, misalnya dalam hal misalnya mahar, atau kemudian dalam perlengkapan pernikahan dan sebagainya. Ini tentu akan memberatkan, nanti akan berujung kepada hal-hal yang tidak baik, berujung kepada kesengsaraan. Hatta yakuna, sehingga kemudian ada siapa fakir itu mislahu, seperti orang kaya, madharon, dalam tampak lahirnya ya. Jadi kelihatan secara zahirnya memang seperti orang kaya, tetapi dengan sebab memaksakan diri tersebut ya. Padahal posisinya ini serba kekurangan, tapi kemudian memaksakan diri untuk meniru gaya orang yang kaya. Wa minha, dan diantaranya, antara sebab yang mendorong terjadinya bahaya yang besar itu adalah taklifuz zawaji, taklifuz zaujati al-azwaja bimatalibah manziliyatin tajawazat hatta al-israfi ala akhlaqin nasyiati. Yani membebaninya para istri terhadap para suaminya bimatalibah manziliyatin, dengan tuntutan-tuntutan rumah atau kebutuhan-kebutuhan rumah tangga, tajawazat, yang melampaui apa matalib manziliyah tadi itu, melampaui haddal israfi, batasan berlebih-lebihan, ala akhlaqin nasyiati, yani melebihi akhlak atau karakter pemudi pada umumnya, jadi di luar kebiasaan. Jadi menuntut kepada para suami, menuntut akan tuntutan-tuntutan atau kebutuhan-kebutuhan yang melampaui batas. Ini
hal-hal yang dapat menyebabkan bahaya besar. Kita akan lanjutkan pada kesempatan kajian kita berikutnya. Semoga bermanfaat apa yang kita kaji di malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.